Ini sudah masuk, Pak? Tes. Tes. Assalamualaikum. Halo, Ustaz Mutijab, sudah selesai nih saya. Halo. Sudah bisa loh ini. Oh iya, sudah bisa. Ya. Sini lagi. Kembang apa nih sing ada kembang ya? Iya, Bun. Nah, udah masuk toh? Iya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Nah, tuh banyak tuh. Ya, banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang pada Ayah Bunda. Urgen untuk kelas 5. Gimana ini? Sudah lancar ya? Ya. Coba suaranya yang dimudahkan, yang ada gambar mikrofon yang di sebelah kiri. Di sini. Oh. Jadi, Dali tak tolong. Tungguan itu ada Muhammad Azam. Ini kamera depanku piye? Aku gambar kurang enak. Short video nih. Short video. Insya Allah 10 menit lagi akan kita Aku balik mulai dengan Ayah Bunda. topik ya. Bagi Ayah Bunda yang Sing kayak belum bergabung untuk segera bergabung bersama-sama dengan Aku boleh iya sing kami. ngomong sapa ngono. Tapi ini di mute Rin, soalnya kan liane di mute. Iya. Ya. Coba di ya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Banyak ya, lebih banyak. Insya Allah kalau hadir semuanya nanti untuk kelas 5 Abu Bakar itu ada 30, kelas 5 Umar ada 30, kelas 5 Utsman 29, kemudian kelas 5 Ali 23, dan kelas 5 Aziz 31. Bagi Ayah Bunda yang belum, mungkin masih ada trouble untuk segera bergabung. Jam 9 tepat insya Allah akan kita mulai. Kalau caan kinclong, mampir warung hijau Pak. Mau tahu? Betul rawo. Kinclong, jan cekek. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Satu ruangan ini satu aja semua. Boleh. Aja anu nek tidur. Ini sekalian sebagai biari. Ini memang ada kemungkinan jadi bogor. Nanti ketika kita Alhamdulillah. langsung. Sekalian. Ya. Ya. Ini untuk ngecekannya berapa? Untuk ngecek pesertanya berapa? Enggak ada. Aduh, untuk ngecek pesertanya yang hadir Bisa dibuka Bu.
Sing diganti apa nih? Berapa ini? Oh, nanti gini banyak komentari. Kalau Bunda yang belum aktif speakernya, itu bisa diklik logo speaker di pojok. Passwordnya diganti nih. Oh ya, jika sudah tidak disilangkan, maka yang sudah aktif. Kalau yang harus silangnya, Sudah bisa mendengar. Bendino tekok ya. tidak untuk mengaktifkan Oh iya, diberikan penjelasan. Baik, selamat datang ayah bunda. Ini Bisa mendengar suara saya. mungkin sebelumnya beri kami sampaikan untuk mengaktifkan audionya bisa diklik yang sebelah kiri itu. Jadi aktifkan, kemudian kalau pengen mematikan, nanti ketika dari sekolahan atau dari penanya nanti pengen mengaktifkan bisa diklik kembali sehingga berwarna putih ya di audionya. Kemudian juga untuk videonya, apabila videonya nanti di nonaktifkan, berarti tinggal ngeklik begitu, nanti ada tanda merahnya. Nah seperti ini. Nah seperti Tadi apa, Bu? Assalamualaikum ayah bunda. Selamat datang di jaringan Zoom kita di jenjang 5. Selamat datang yang baru kami invite. Mudah-mudahan pertemuan hari ini lancar. Disapa pernah kelihatan ini yang baru masuk siapa betul. Selamat datang Mbak Alexa Salwa. Oh belum. Selamat datang Mbak Alexa. Sebentar. ini lagi. Nah, ini masalahnya di jaringan, sering seperti di jaringan. Oh, Ini kalau pakai tadi loh. Ibu Yuni, selamat datang. Bapak ini di jaringan. Ini berarti. Sudah kan? Sini. Oh ya. Ini kalau Selamat datang Mbak Alexa. Ya. Abimanyu Aisyah, ya, bisa mendengar suara saya? Ada Hello. Ya Allah. Ini
Ya, ada iki. Oh, enak iki. Ya gawe yo. Wes. Iki gini nyanding ayah toh. Ayah Bunda, insya Allah 10 menit lagi kita akan kita mulai, ya. Mohon bersabar. Nanti selama pertemuan ketika sudah dimulai, mohon untuk mematikan mikrofonnya semua agar nanti suaranya bisa fokus dari sini semua, Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini masih banyak yang belum masuk. Yang sudah masuk, mohon menunggu sebentar lagi dan mematikan, sekali lagi untuk mematikan suaranya. Ada di pojok kiri, ya, silakan dipencet yang ada gambar mikrofonnya, biar nanti suara panjenengan bisa tidak sampai ke sini. Oke. Itu kayak suaranya tidak. Ada Isabel. Isabel. Ya, Hasan. Foto. Anda mau ada jauh ya? Temburi. Pak Ya, untuk Ayah Jaroni bisa dimutkan, ya, bisa dimutkan yang tanda grup ayah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nanti kalau pas ketika penyampaian materi bisa dimut Pak untuk ya Pak, untuk tanda mikrofon sebelah kiri. Terima kasih Pak. Bapak. Juga Bunda Erisna Rizky. Ya. Rapat. Iya. Pertanyaan. Piye gitaran. Di sebelah kiri, yang bawah itu ada gambar seperti mikrofon, itu diklik begitu. Ya, terima kasih. Nah. Ya. Oh iya, ini untuk nyapa. Ya bisa menyapa, sih belum menyapa ini. Assalamualaikum, Ayah Bunda, selamat datang, selamat bergabung di Zoom pertemuan wali murid dengan jenjang kelas 5. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Monggo yang belum bergabung bersama-sama dengan kami untuk menyimak dan memperhatikan. Nanti ada beberapa program atau acara berkenaan dengan 1 tahun untuk tahun yang akan datang, khusus untuk kelas 5. Terima kasih atas intensinya. Suaranya kok Iya. Jumlah keseluruhan. Baik, kalau datang semuanya ya Bunda, insya Allah bergabung bersama kami. Ini ada data untuk kelas 5 Abu Bakar, jumlah 30, kemudian kelas 5 Umar juga 30, Usman 29. video tuh nanti loh.
Penceten. Duh, kok belum? Ini loh. Hah? Ya. Sudah. Tes. Baik, Ayah Bunda, bagaimana sudah bersama-sama dengan kita di Zoom pertemuan untuk jenjang kelas 5? Kalau sudah, kita mulai. Insya Allah siap ya? Alhamdulillah. Coba sebelumnya, tolong dilambaikan tangannya ya. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi sudah merespon. Baik, akan segera kita mulai. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya menyapa kepada ayah bunda sekalian kelas 5. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Alhamdulillah sehat ya, sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kebahagiaan walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Kondisi pandemi COVID-19 belum selesai. Mudah-mudahan kita tetap diberi kenikmatan, diberi kesehatan, termasuk juga keluarga putra-putri kita. Allahumma amin. Ayah bunda, sebelumnya saya sebagai moderator untuk mengatur adanya acara pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama acara MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah via Zoom Meeting kelas 5 bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ustadzah Wijiati STP, SPD. Waktu kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ustadz, Ustadzah, jenjang kelas 5 yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Wali Bintang Peradaban kelas 5 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain syukur. Alhamdulillah ya. Atas karunia Allah kita diberikan dua nikmat yang luar biasa, tak bisa tergantikan oleh apapun, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan dua nikmat itu kita bisa saling bertatap muka, walaupun untuk saat ini baru bisa lewat layar kaca ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya, kami segenap keluarga besar SDIT Krota Ayun, utamanya jenjang kelas 5, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang sudah join di pertemuan hari ini. Ada 70 partisipan ya, ini sudah 50% lebih. Dan juga ada satu ruang kelas yang kita sediakan di sekolah. Ya, mudah-mudahan yang lain segera bergabung dan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru di jenjang kelas 5.
Baik ayah bunda, ada satu hal yang sangat berkesan bagi kami, yaitu di awal tahun ajaran tahun 2019, kita pernah ada kenangan yang istimewa pada saat mendesain ikon lebah ya, yang waktu itu dikawal oleh bunda-bunda dari jenjang kelas 4, dan alhamdulillah ikon lebah kita yang ikut pawai pembangunan pada tahun kemarin mendapatkan juara harapan 3 tingkat kabupaten. Kemudian setelah itu kebersamaan kita berlanjut dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dikemas oleh POMG, Paguyuban Orang Tua Murid dan Guru. Ada kelas inspirasi di masjid waktu itu. Kemudian juga ada sekolah ayah ibu ya. Juga kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita dalam bentuk rihlah outbound apresiatif. Anak-anak kita ajak outbound ke Ngebel Adventure Park ya. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kerjasama kita terus berlanjut di jenjang kelas 5 nanti. Yes. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau kita disuruh memilih, baik itu kami selaku manajemen maupun guru kami, begitu juga dengan Bapak Ibu wali murid, pasti tidak ingin pembelajaran di rumah ini terjadi. Ya. Karena secanggih apapun teknologi, kami yakin tidak akan mampu menggantikan indahnya pertemuan bersama dengan anak-anak, bersama dengan Bapak Ibu wali murid. Karena sejatinya dalam pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu semata, tapi juga transfer kepribadian, transfer ruh, motivasi, juga transfer keteladanan. Dan itu mungkin agak terhalang ya ketika masa belajar di rumah ini. Maka dari itu, kita semuanya berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa memulai kembali pembelajaran di sekolah bersama dengan anak-anak kita. Namun ya dikarenakan kondisi, kita tak mungkin menyalahkan siapapun. Yang kita lakukan adalah terus bersyukur, berpositif thinking, dan terus mengikatkan kerjasama di antara kita sehingga perkembangan anak-anak kita nanti bisa lebih optimal, seperti itu. Baik, terakhir dari saya, kalau diibaratkan pada saat-saat pembelajaran offline itu seperti pelayanan pasien dengan dokter umum, gitu ya. Di masa pandemi ini, pelayanan kita berubah secara individual, sehingga kalau diibaratkan itu seperti dokter spesialis. Nah, ini tentunya membutuhkan energi yang lebih, ya. Bapak Ibu guru di sekolah, insya Allah sudah mengupayakan yang terbaik, baik itu dari sisi kurikulum, ya, perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, insya Allah sudah kita siapkan semuanya. Ya, nanti Bapak Ibu sebagai fasilitator ya menyampaikan apa yang menjadi perencanaan di sekolah itu kepada anak-anak kita di rumah. Bagaimana yang kami sampaikan ke jenjang-jenjang lainnya, insya Allah Bapak Ibu, apabila tugas itu disampaikan dengan diberikan embel-embel, embel-embel sekolah atau ustadz dan ustadzah, insya Allah anak-anak kita akan manut. Ya. Nah, kalau nggak manut nanti boleh diajak ke sekolah, gitu ya, melalui program pelayanan individual. Baik, dari saya mungkin cukup itu. Insya Allah nanti dari tim jenjang akan menyampaikan beberapa kebijakan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Wijiati sebagai kepala sekolah yang telah menyampaikan beberapa keterangannya atau informasi ataupun motivasi kepada kita, yang mana motivasi ini akan kita bawa 1 tahun ke depan untuk lebih baik lagi kita memasuki kelas 5. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, telah berkumpul di sekolah para ustadz kita, wali kelas 5 semuanya. Ya, sekarang juga mengikuti acara ini. Untuk itu kami memberi apresiasi kepada ayah bunda semuanya
selamat dan sukses kepada ayah bunda yang telah menghantarkan putra-putrinya sampai jenjang kelas 5. Bayangkan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, sudah berapa waktu yang dicurahkan untuk menghantarkan putra-putri kita sampai kelas 5. Kemudian juga berapa tenaga ataupun biaya. Itu semuanya kalau tidak ayah bunda, orang hebat mungkin akan berguguran di tengah jalan. Maka selamat dan sukses untuk ayah bunda sekalian. Baik, untuk berikutnya adalah sambutan sekaligus pemaparan dari koordinator jenjang kelas 5. Mohon maaf ayah bunda sekalian, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Taufik. Berkenaan dengan itu, setelah pemaparan nanti selesai program 1 tahun ini, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi karena hari ini adalah hari barokah, hari Jumat dan waktunya terbatas, maka kami batasi nanti 2 termin. Jadi termin pertama adalah 3 orang, kemudian selanjutnya nanti bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan acara ini nanti lancar sesuai dengan program yang kita inginkan. Berikutnya kami serahkan selanjutnya kepada Ustadz Taufik, nanti akan diberi pengarahan ataupun video motivasi berkenaan dengan pembelajaran anak kita selama 1 tahun. Monggo Ustadz Taufik. Jino ya. Ya. Aku Jino ya. Oke. Klik. Nah, share. Sampun. Wis denger ya suara. Ada slide-nya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, di layar panjenengan ada beberapa layanan sekolah di saat learning from home bisa disaksikan. Share audio video itu di setting. Jadi yang share jenengan, yang share jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah. Marilah kita ucapkan atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama bisa bertatap muka, ya Bapak Ibu sekalian, walaupun dengan menggunakan screen di HP, di laptop, dan lain-lain. Semoga pertemuan ini tidak mengurangi tujuan dari pertemuan ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW.
Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya mewakili semua guru di jenjang kelas 5 untuk menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan di jenjang kelas 5 ini. Bapak Ibu sekalian. Baik, marilah kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa pandemi seperti sekarang ya, tentunya anak-anak kita tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Apa yang harus berubah? Tentunya pembelajarannya juga berubah. Seperti sekarang ini. Selama satu minggu yang lalu kita sudah melaksanakan utamanya kegiatan masa orientasi siswa. Lanjut Pak Rabin. Baik. Apa yang harus berubah dalam pembelajaran di masa learning from home ini? Yang pertama adalah yang pasti kebiasaan kita akan berubah. Pola pikir kita juga akan berubah. Cara berpikir kita juga akan berubah. Bertindak, menilai, dan tujuannya juga. Next, Ustadz Rabin. Baik, mengapa harus berubah, Ayah Bunda? Bahwa ilmu dan teknologi itu berubah sangat cepat. Tuntutan masyarakat itu menjadi lebih kritis, persaingan kemampuan sumber daya manusia semakin meningkat, dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan zaman sekarang. Next. Baik Ayah Bunda, akan kami sampaikan, kami singgung sedikit bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Kurotayun mempunyai jargon sekolah peradaban. Sekolah generasi pemimpin peradaban madani. Peradaban bisa kami jabarkan menjadi P-nya itu adalah penegak sholat, E-nya efektif berkomunikasi, R-nya adalah rajin membaca dan berbudaya literasi, A-nya adalah Al-Quran minded, D-nya adalah disiplin dan percaya diri, A-nya adalah akhlakul karimah, B-nya adalah berbakti kepada orang tua, A-nya adalah adiwiyata, dan N-nya adalah nilai akademik tuntas. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan jargon tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, muatan kurikulum yang akan kami sampaikan selama 1 tahun ke depan di kelas 5 itu ada yang pertama tematik. Tematik itu meliputi MUPEL PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Prakarya. Kemudian ada juga kurikulum PAI yang memuat 4 MUPEL, muatan pembelajaran, diantaranya adalah Quran Hadis, Akidah Akhlak,
fikih, dan sirah. Untuk muloknya ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Kemudian PJOK, matematika. Untuk pembelajaran Al-Quran ada wafa, tahfidz, Al-Quran, hadis, dan doa. Ada juga life skill dan juga evaluasi ibadah harian. Kalau dulu ketika Ananda sekolah seperti biasa itu mengisi buku komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kondisi seperti sekarang ini, maka pembelajaran dilakukan di rumah. Bagaimana mengelola kelasnya? Yang pertama nanti dengan menggunakan WA grup kelas. WA grup kelas ini nanti sebagai sarana koordinasi dan share penugasan-penugasan pembelajaran. Utamanya adalah PAI. Pembelajaran PAI nanti di-share lewat WA. Kemudian PJOK. PJOK, bahasa Arab, bahasa Jawa, kemudian buku komunikasi online atau evaluasi ibadah harian, mutabaah yaumiyah, begitu kalau yang kemarin sudah dilaksanakan. Terakhir adalah life skill. Koordinasikan melalui WA group. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk pembelajaran Al-Quran nanti akan dikoordinasikan melalui WA group sendiri. Bukan WA group. Melalui ada tahfidz, hadis, dan doa. Kemudian bagi Ananda yang masih jilid nanti akan dikelompokkan sesuai jilidnya masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan kelas yang ketiga, kita menggunakan Google Classroom. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi. Untuk pembelajaran menggunakan Google Classroom itu muatan pembelajaran tematik, matematika, dan bahasa Inggris. Kita akan coba. Bapak Ibu nanti bisa meminta. Kalau belum bisa ya ada tutorialnya sebetulnya. Di YouTube juga banyak. Ya. Jadi kita coba untuk penugasan tematik, matematika, dan bahasa Inggris itu menggunakan sarana Google Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika menginginkan ada kita layanan sekolah tatap muka langsung. Ini adalah program pelayanan individual. Bu Marno, GUAS itu 10% olahraga, 90% selfie. Mohon maaf Ayah Ibu sekalian. Untuk suara yang masih bersuara mohon untuk dimatikan terlebih dahulu biar nanti bisa fokus semuanya. Ya Allah. Baik, Ayah Bunda, saya lanjutkan. Untuk pengelolaan tugas, ya. Jadi tugas-tugas nanti media pembelajaran berupa video ataupun slide, MP3, modul dan sebagainya
nanti akan di-share via WA Group kelas ataupun Google Classroom. Yang di WA Group itu khususnya adalah mulok kecuali bahasa Inggris. Untuk Google Classroom-nya itu adalah tematik, kemudian matematika dan bahasa Inggris. Untuk pembelajaran Al-Quran, ya, nanti akan di-share oleh guru pengampu. Insya Allah setiap hari pukul 8 melalui WA Group. Ya, jika Anda nanti setor bacaan atau hafalannya antara pukul 8 sampai pukul 11, maka nanti bisa diberikan feedback saat itu juga. Namun jika setor di luar jam tersebut, akan diberikan feedback keesokan harinya pukul 8 sampai 11. Ini ku pas nyapa ya kajaman semono kekemlu alate koyo ngono. Mohon maaf, ada ngelek. Jam tai. Dengan pantau di sini. Baik, Ayah Bunda, kami lanjutkan. Mohon untuk suaranya di-mute dulu, ya, biar tidak tumpang tindih suaranya. Mohon maaf. Muatan pembelajaran yang ada di kelas 5 itu meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah standar isi, yang kedua terkait dengan Al-Quran, yang ketiga terkait dengan life skill, dan bina pribadi Islami. Untuk standar isi, nanti ada tematik, PAI, matematika, PJOK, mulok bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Untuk pembelajaran Al-Quran itu ada wafa, tahfidz, ya, kemudian hafalan hadis dan doa. Life skill itu meliputi muatan kurikulum yang nantinya adalah merupakan keterampilan daripada standar isi yang ada. Dan yang terakhir adalah evaluasi ibadah harian yang sudah terlaksana minggu ini. Nah, saya tegaskan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa pengganti daripada buku komunikasi itu adalah link Google Form. Nah, Bapak Ibu sekalian setiap hari mohon untuk mengisinya. Insya Allah tinggal linknya diklik akan menuju ke link Mutabaah Yaumiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah program jadwal kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan setelah 2 bulan ini doa kita bersama sekolah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, artinya anak-anak bisa masuk. Nah, ini saya programkan untuk 2 bulan. Dari bulan Juli sampai bulan September. Di tanggal 13 sampai tanggal 15 Agustus akan pembelajaran seperti biasa, walaupun nanti menggunakan learning from home, begitu. Itu ada pembagiannya. Jadi standar isinya ada, kemudian seperti tadi bina pribadi Islami, kemudian ada pembelajaran Al-Quran, kemudian ada life skill-nya. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran. Ya, insya Allah mulai minggu depan. Ya, jadwal pembelajaran selama LFH. Hari Senin itu ada 4 pembelajaran. Yang pertama adalah tematik, yang tadi tugas-tugasnya, modulnya, dan lain-lain akan di-share melalui Google Classroom. Kemudian
Matematika juga di Google Classroom, tahfidz dan wafa di WA Group, BPI itu di WA Group. Nah, BPI itu nanti mengisi mutabaah yaumiyah setiap hari. Hari Selasa pelajarannya adalah tematik, muatannya adalah bahasa Indonesia. Kemudian PAI melalui WA Group, kalau bahasa Indonesia tadi melalui Google Classroom, tahfidz dan wafa juga ada BPI. Insya Allah untuk tahfidz dan wafa kita agendakan mulai hari Senin sampai hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Bina pribadi Islami ini kita agendakan setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi panjenengan semua nanti mengisinya setiap hari, walaupun itu hari libur. Nah, ini untuk menjadi kebiasaan Ananda di rumah. Kami lanjutkan untuk hari Rabu. Pembelajarannya adalah tematik muatan pembelajaran IPA. Kemudian bahasa Jawa, tahfidz dan wafa BPI. Hari Kamis adalah pembelajaran tematik muatannya IPS. Nah, dengan bahasa Inggris, kemudian tahfidz dan wafa BPI. Hari Jumat, tematik muatannya adalah SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Kemudian bahasa Arab, tahfidz dan wafa, dan BPI. Hari Sabtu nanti ada life skill. Nah, life skill ini nanti bisa diperoleh dari muatan pembelajaran yang sudah terlaksana. Misal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Begitu. Contoh, KI 4-nya ya, untuk keterampilan untuk muatan pembelajarannya IPA itu nanti bisa dikerjakan pada hari Sabtu. Nah, begitu. Atau yang lain-lainnya. Hari Sabtu selain life skill ada PJOK. Ini hari Sabtu biasanya waktunya ekstrakurikuler, kita ganti dengan olahraga. Nanti juga mudah-mudahan PJOK ini nanti nge-share-nya lewat WA. Pokoknya yang lewat Google Classroom itu tematik, kemudian ya mengantisipasi matematika. Saya lagi di lantai ojo Mohon maaf, ada suara yang masuk. Aduh mati jam 09.00 teko jam 11 ganggu ya. Tapi ini kalau saya tetap ikut, cuman saya kan tujuannya nggak tak munculkan wajahnya, Mbak. Terus suara saya juga nggak bisa. Ya, suaranya, mohon maaf Ayah Bunda, suaranya bisa di unmute dulu, ya, biar tidak tumpang tindih begitu. Ya. Baik, Ayah Bunda, itu adalah jadwal. Insya Allah kita berlakukan minggu depan. Ketika nanti libur, juga libur. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon dicermati, ini kami buatkan pemetaan KD selama 2 bulan. Jadi tema 1 dan tema 2. Nanti biar panjenengan semua gambarannya nanti anak itu belajar ini tuh apa toh? Nah, gitu. Untuk muatan pembelajaran PKN, nanti kita belajar mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, satu contoh saja, misalkan anak-anak itu rajin beribadah, berarti nilai yang diterapkan adalah nilai sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Untuk tema 2 terkait dengan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai contoh, anak-anak setiap pagi, misalkan dia tahu kewajibannya apa. Misalkan membantu orang tuanya, gitu. Nanti pembelajarannya di situ. Terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, untuk tema 1, kita belajar tentang
menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Jadi anak-anak nanti belajar mencari ide pokok. Nah, ini berhubungan dengan apabila ada anak-anak yang memang suka membaca. Jadi dia tahu ide pokoknya. Untuk tema 2, ini adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Jadi anak-anak nanti bisa berkomunikasi aktif apabila menggunakan pertanyaan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa. Kadang-kadang itu ada pertanyaan tapi jawabannya tidak sinkron. Nah, ini kita belajar di sini. Untuk pembelajaran IPA, nanti tema 1 kita belajar tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan alat gerak kita. Itu. Untuk tema 2, kita akan belajar tentang organ pernapasan. Jadi materinya itu. Organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Serta bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dan hewan tersebut. Untuk IPS, nanti kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan komunikasi. Gitu. Contohnya, Indonesia itu terletak di mana ya? Nah, gitu. Kalau di globe itu ada. Kita belajar di situ nanti. Anak-anak biar tahu. Contoh, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 141 derajat bujur timur, dan seterusnya. Nah, itu anak-anak. Indonesia itu negara kepulauan. Kenapa ya? Nah, itu nanti kita belajar di situ. Untuk tema 2, kita akan belajar menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi berkaitan dengan ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Untuk SBDP, tema 1 atau nanti sebelum PH1, kita akan belajar tentang memahami gambar cerita. Gambar cerita itu apa ya? Nah, itu nanti kita belajar di situ. Untuk tema 2, kita akan belajar tentang memahami tangga nada. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu tangga nada itu ada berapa? Gitu. Ada pentatonis, ada mayor, ada minor. Begitu kita nanti fokusnya di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Pemetaan KD Matematika, PJOK, dan Bahasa Jawa. Untuk pembelajaran matematika, sebelum PH1 atau bulan pertama atau tema yang pertama, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk selanjutnya, di tema yang kedua, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang adalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, muatan pembelajaran PJOK. Di tema yang pertama, kita akan belajar tentang kombinasi gerak lokomotor. Utamanya pada permainan bola besar sederhana. Contoh, sepak bola, bola voli. Nah, passing itu ada, kemudian lapangannya sepak bola itu berapa. Nah, itu kita pelajari di tema 1. Untuk tema 2, kita belajar tentang permainan bola kecil. Contoh, kasti. Terus apa lagi ya? Saya agak lupa ini. Pingpong, nah begitu. Nanti kita bola kasti itu bagaimana aturannya, pemainnya berapa, dan lain-lain itu kita belajar di tema yang kedua. Selanjutnya adalah terkait dengan bahasa Jawa. KD-nya adalah mengenal, memahami, dan mengidentifikasi
teks narasi atau deskripsi. Nah, ini kita belajar seperti bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi nanti ada narasi, ada deskripsi. Tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena di bahasa Indonesia itu bahasanya bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa Jawa maka bacaannya bahasa Jawa. Nah ini. Kadang-kadang anak-anak itu membaca bacaan bahasa Jawa tapi belum tahu ini teks narasi atau deskripsi. Sebetulnya mirip dengan bahasa Indonesia. Untuk tema yang kedua adalah mengidentifikasi tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis. Ini berarti hampir sama dengan yang tema 1, tetapi peristiwanya adalah faktual. Lanjut, Ustadz Rabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah target capaian pembelajaran Al-Quran di kelas 5. Harapannya Ananda nanti bisa terbiasa dengan ini. Yang pertama adalah tilawah. Di kelas 5, harapan kita, target kita, semua sudah Al-Quran. Sehingga dibiasakan untuk membaca Al-Quran bagi yang sudah Al-Quran dan jilid bagi yang belum Al-Quran 1 hari minimal 2 halaman untuk dimurojaah atau menambah bacaannya. Kalau kita mulai sekarang membaca 2 halaman per hari selama 360 hari, mudah-mudahan nanti dalam kelas 5 ini 1 kali khatam gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua adalah pembelajaran tahfidz atau hafalan Ananda. Untuk pembelajaran tahfidz Al-Quran nanti kita ada target di semester 1 adalah 3 surat. Yang pertama adalah surat Al-Qiyamah, yang kedua Al-Insan, dan yang ketiga Al-Mursalat. Gitu. Nanti berarti sudah selesai juz 29. Kalau sudah selesai maka nanti harapannya di semester 2 tinggal murojaah kemudian diwisuda Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di semester 1 wisudanya hanya juz 30. Nah, ini kesempatan untuk Ananda itu di semester 2. Lebih mantap. Mudah-mudahan semua Ananda berpredikat mumtaz. Amin ya Allah. Nah, untuk selanjutnya bagi kelas takhusus itu tahfidznya sesuai dengan target pondok pesantren Tahfidzul Quran Qurrata'ayun begitu. Jadi mengikuti. Kemudian ada hadis dan doa harian semester 1. Hadisnya kemarin insya Allah ada 7. Nah, doanya ada 4 kalau nggak salah. Nih, doanya ada 4. Kalau semester 2 hadisnya ada 7, doanya ada 2. Ini akan kita kontrol, kalau hadis dan doa ini kita kontrol ketika pelaksanaan PH. Jadi Anda setor di PH itu nanti setor hafalannya. Kalau masih LFA berarti ya mengirimkan video begitu. Kalau sudah masuk langsung tatap muka. Gitu. Lanjut Ustaz Rabi. Nah, untuk perangkat pendukung pembelajaran Al-Quran, utamanya bagi yang masih jilid, itu ada video wafa dan MP3 wafa. Kemudian ada buku jilid wafa, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, plus ghorib dan tajwidnya. Untuk buku tulisnya nanti bisa menggunakan buku tulis masing-masing. Kemudian ada buku materi hadis dan doa. Insya Allah nanti kalau sudah jadi kita bagikan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ya ini tadi ada program pelayanan individual atau PPI. Ya, kita ada beberapa program pelayanan individual. Yang pertama adalah rumah konsultasi akademik
sosial emosional. Ini untuk membantu siswa dan walinya dalam memahami dan memahamkan materi pembelajaran. Contoh, misalkan untuk anak saya kok untuk memahami organ pernapasan kok sulit, nah itu nanti bisa menggunakan program itu. Atau kalau sosial emosional, nah, anak saya kok tidak mau bersosialisasi, ya itu bisa menghubungi langsung Ustadzah Vera Chandra Amrianti SPSI. Beliau adalah lulusan sarjana psikologi. Kalau terkait dengan pembelajaran nanti bisa langsung ke wali kelas atau guru Ananda masing-masing. Contoh untuk PAI misalkan, itu berarti langsung ke Ustadz Mutijab gitu. Untuk apalagi PJOK nanti ke Ustadz Nanang Rudiantoro dan seterusnya. Yang kedua adalah kita ada pelayanan individual klinik matematika. Nah, ini membantu siswa dan walinya dalam mengatasi kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika. Contohnya misalkan, anak saya kok ping-pingan atau perkalian kok nggak hafal-hafal, ini bagaimana ini? Nah, ini bisa langsung menghubungi Ustadzah Kiki Dwi Setianingsih dengan Ustadz Rabin Indra Permana gitu. Jadi ada dua, ini bisa langsung menghubungi beliau. Yang ketiga adalah bengkel Al-Quran. Ini nanti membantu siswa yang bacanya Al-Qurannya memerlukan pembinaan lebih lanjut. Contoh, anak saya harusnya targetnya sudah Quran, kok belum Al-Quran. Ini untuk percepatan, berarti langsung menghubungi yaitu Ustadzah Lili Susanti. Beliau insya Allah siap untuk melakukan pelayanan individual. Yang keempat adalah saung bakat minat. Saung bakat minat ini utamanya adalah perlombaan-perlombaan, pelatihan-pelatihan. Ini langsung ke Ustadz Rabin Indra Permana. Bagaimana SOP PPI-nya? Wali murid panjenengan semua nanti menghubungi PJ via Japri atau telepon terlebih dahulu. Nanti PJ itu akan menjadwal pertemuan offline dengan Ananda. Kemudian wali murid atau orang lain yang diberi tanggung jawab mohon untuk bersedia menunggui Ananda selama waktu bimbingan. Contoh, misalkan anak saya bimbingannya hari Senin pukul 8 sampai 9. Nah, itu nanti pukul 8 sampai 9 mohon untuk ditunggu sebentar sampai selesai bimbingannya. Yang paling penting ini adalah yang keempat, ketiga belah pihak, baik guru, siswa maupun pengantarnya ataupun walinya, ini harus dalam keadaan sehat walafiat. Nah, begitu. Karena masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembiasaan rutin calon pimpinan peradaban. Ini biasanya kita lakukan sampaikan ke anak-anak setiap hari. Nah, ini mudah-mudahan ini dilakukan rumah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah bagi Ananda laki-laki. Di masjid, di musola atau di rumah, monggo. Yang penting kita biasakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau yang perempuan, kita sarankan untuk karena tidak wajib untuk berjamaah, kalau laki-laki kan wajib. Maka untuk yang perempuan sholat di awal waktu begitu. Kemudian mengerjakan sholat sunnah, monggo bisa dipilih sholat duha, sholat rawatib ataupun tahajud begitu. Ini sebagai pembiasaan Ananda di rumah. Insya Allah di Mutaba'ah Yaumiyah juga sudah ada, jadi kita bisa memantau di situ. Untuk selanjutnya adalah tilawah Al-Quran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, minimal 2 lembar setiap hari. Ada buku komunikasi online,
One day one coin. Nah, ini kalau hari Jumat, kalau masuk seperti biasa itu kan dikumpulkan hari Jumat. Nah, ini walaupun tidak masuk, program ini kemarin di MOS sudah membuat buku catatan Odin. Nah, ini harapannya Ananda walaupun tidak masuk tetap memasukkan koinnya. Utamanya hari Jumat atau setiap hari juga boleh. Nanti direkap sendiri begitu. Mudah-mudahan nanti ketika masuk sudah kumpul banyak begitu. Selanjutnya adalah menulis diariku. Nah, ini kita biasakan Ananda untuk menulis gitu. Membaca buku pelajaran dan non pelajaran. Jadi setiap hari kita biasakan untuk membaca baik buku pelajaran maupun non pelajaran. Kemudian memungut sampah. Nah, kemarin ada materi GPSR 1M. Anak-anak itu kadang buang sampahnya itu mau, cuma kalau memungutnya ada sampah, mungutnya kadang nggak mau. Ini kita biasakan. Kemudian gerakan toilet bersih dan nyaman atau getol beriman. Nah, ini kita biasakan bagaimana cara masuknya, bagaimana di dalam, bagaimana setelah keluar, itu kita biasakan. Kemarin sudah disampaikan di program MOS kemarin. Nah, catatan saya adalah banyak anak-anak yang ketika masuk ke kamar mandi, itu yang saya amati, itu masih enggan untuk istilahnya menyincingkan, itu melipat selananya. Harapan kita nanti ketika buang air kecil atau buang air besar itu biar tidak terkena najisnya, gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berdoa sebelum dan sudah melakukan aktivitas, dan yang terakhir adalah membantu orang tua. Baik, jadi itu tadi pemaparan dari saya. Kita bersama-sama membangun budaya di sekolah, di rumah. Mudah-mudahan budaya yang di sekolah menjadi budaya di rumah. Jadi ada budaya sekolah, budaya belajar, budaya beribadah. Contoh budaya sekolah tadi, misalkan belajar, membuang sampah. Di rumah juga membuang sampah di tempat sampah. Budaya belajar, sering membaca setiap hari, tilawah begitu. Budaya beribadah, sholat 5 waktu berjamaah dan lain-lain. Nah, ini adalah kegiatan selama 1 semester. Jadi ada MOS tanggal 13 sampai 18 Juli, berakhir insya Allah besok dengan tema tanggung jawab. Kemudian ada PHBI Idul Adha tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus. Insya Allah 4 hari itu libur. Temanya adalah percaya diri. Bapak Ibu sekalian, kemarin mungkin sudah di-share untuk link bagi Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan untuk berkurban di SDIT Krotayun bisa mengisi link Google Form yang sudah kami share. Kemudian Hari Peduli Anak Yatim tanggal 25 Agustus sampai 5 September dengan tema peduli. Ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad tanggal 29 sampai 31 Oktober. Temanya adalah kejujuran. Hari Pahlawan 10 November, temanya adalah disiplin. Tanggal 15 Desember sampai 19 Desember kita ada kegiatan Hari Ibu, temanya santun. Terakhir adalah wisuda tahfidz. Ya, wisuda tahfidz ini untuk juz 29 dan 30. Kalau biasanya untuk juz 30 itu di semester 1, untuk juz 29 di semester 2, Bapak Ibu sekalian. Nah, akan saya kenalkan, kalau kemarin video ya, ini adalah saya sendiri, wali kelas 5 Abu Bakar. Ya, itu foto sudah lama, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Yeah. Insya Allah saya akan bersama-sama dengan putra-putri panjenengan di kelas 5 Abu Bakar. Gitu. Untuk selanjutnya adalah 5 Umar. Nah, ini
Ustadzah yang berkacamata yang berada di depan laptop ini ya gambarnya. Nah, ini Ustadzah Ustadzah Tutik Susiani Dewi. Nah, beliau insya Allah akan bersama Nanda di kelas 5 Umar bin Khattab. Ya. Beliau ini dalamnya di Desa Jenangan gitu, sebelum pasar gitu ya, sebelum pertigaan pasar itu. Yeah. Kalau panjenengan sana monggo mampir nanti. Yeah. Lanjut. Nah ini kelas 5 Usman bin Affan, Ustadzah Ifariani. Ya, beliau dari Desa Gombang, nah, Gombang Selaung, Nailan ke barat gitu ya. Nah, dalamnya beliau. Lanjut. Yeah. Wah ini dari jauh ini. Nah ya loh. Di depan laptop juga. Beliau adalah Ustadzah Sri Wulandari. Beliau nanti akan bersama-sama Anda di kelas 5 Ali bin Abi Thalib. Beliau dari jauh, dari aslinya adalah di kota, dapat suami pulung. Nah, sekarang di Pulung. Lanjut Ustadz. Nah ini juga orang jauh lagi nih. Ini nanti wali kelas 5 Abdul Aziz. Nah, beliau adalah Ustadzah Sri Wiyanti, asli Pacitan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan Punung Pacitan kalau nggak salah. Punung Pacitan. Beliau kalau panjenengan kalau ke Pacitan Tamasa begitu bisa itu. Menghubungi beliau nanti segodiwul napa niku. Sing jos nih. Nggih, sekedar intermezzo Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini adalah guru PAI dan bahasa Arab. Nanti yang akan mengampu adalah beliau Ustadz Mutijab Mukti MPDI asli Cerabak Selaung gitu ya. Nah, ini naik perempatan Nailan ke timur. Nanti ada patung Dewi apa itu ke Songgolangit gitu. Lanjut. Nah, ini guru matematika dan bahasa Inggris. Beliau yang tadi saya ada program PPI, program pelayanan individual. Beliau akan mengampu mupel matematika dan bahasa Inggris. Beliau dari Pulung. Ya, Pulung. Beliau Ustadz Rabin Indra Permana, SPD. Ini masih single Bapak Ibu sekalian. Ya, ini nggih. Kalau yang tadi sudah semuanya sudah double. Nggih. Lanjut, Ustaz. Ini terakhir adalah guru PJOK dan bahasa Jawa. Beliau Ustadz Nanang Rudiantoro. Beliau asli Melarak. Sekarang tinggal di Melarak, di Melarak di Desa Tugu, di Desa Tugu. Ustadz Nanang Rudiantoro. Next, Ustadz. Alhamdulillah sudah ada kata-kata terima kasih. Berarti sudah selesai apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan mewakili semua Ustadz dan Ustadzah di jenjang 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Taufik yang sebagai saat ini diamanai sebagai koordinator jenjang kelas 5. Tadi sudah menjelaskan, memaparkan program untuk 2 bulan ke depan ini dan 1 tahun yang akan datang. Intinya semuanya insya Allah sudah jelas, sudah terang. Untuk itu barangkali dari ayah bunda ada unek-unek ataupun ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk melengkapi atau menyempurnakan
dari kegiatan atau program kelas skema ini. Silahkan termin pertama ini kami buka 3 penanya, nggih. Tapi sebelumnya tolong dilambaikan tangannya sehingga kami nanti bisa melihat kondisi dari ayah bunda sekalian. Monggo. Iya. Monggo ayah bunda yang pengen bersama-sama, ingin menanyakan atau memberi saran kepada kami persilahkan. Nggak ada. Gimana, sudah jelas semuanya, nggih? Iya, Ustadz. Oh, Bu Siti Fatona. Monggo Bu Siti Fatona. Ya, nggih. Monggo di Tidak, iya. tadi saya mengikutinya itu kan sudah terlambat ya. Jadi kan dari awal tidak bisa mengikuti. Mungkin nanti ada videonya gitu yang apa itu yang dari awal sehingga kami bisa mengikuti materinya itu dengan runtut gitu. Oh iya, iya. Iya. Itu saja, ayah, Ya, itu ibunda. karena saya enggak mengikuti dari awal, jadi enggak. Kira-kira itu Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih kepada ibunda Fatona ya. Nanti. Penanya yang kedua masih ada? Coba kita lihat. Kalau nggak ada, langsung saja pada Ustadz Taufik untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Mutijab. Terkait dengan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini tidak bisa membersamai Zoom meeting kita dari awal, insya Allah ini sudah kami rekam. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal rekamannya dan akan kami share lewat WA grup kelas masing-masing begitu. Terima kasih. Oh iya. Dan nambah untuk PPT-nya sekalian Ustaz. Nambah. Oh iya. Iya ya. Sekalian PPT-nya nanti. Oh ya, untuk PPT-nya, insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih. Ya benar yang lain mungkin Bu Dewi. Bu Dewi yang ada di sekolah ini, alhamdulillah. Monggo. Monggo Ibu. Gitu ya. Gimana ini? Assalamualaikum. Monggo Bu Dewi sudah masuk nggih? Waalaikumsalam. Iya, saya dari Bunda Ibu Palupi. Mau menghimbau anak saya itu disarankan setelah lulus SD gitu loh. Pengennya anak saya kan wanita, pengennya masuk ke pondok gitu. Biar dihimbau dari ustadzah gitu. Kalau dari orang tua kan kadang dia nggak manut gitu. Begitu? Ada lagi? Bunda yang ditanyakan selain tadi? Ada. Oh, cuma itu ya. Nah, terima kasih Bunda Palupi yang tadi disampaikan. Iya. Berikutnya Bunda Ulfa. Bunda Ulfa. Monggo Bunda Ulfa. Bunda Lupiana. Kalau Bunda Ulfa, halo, Bunda Ulfiana ada? Atau Ayah Bunda Udin? Ayah Bunda Udin? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak. Monggo
satu topik disampaikan tadi dari Bunda Lutfi. Baik, terima kasih. Terkait pertanyaannya tadi terkait dengan inginnya masuk pondok, ngaten nggih. Kalau diminta orang tua tidak segera untuk anunya. Bapak Ibu sekalian, bahwa insya Allah kami di jenjang 5 akan selalu memotivasi Ananda, baik itu yang ingin ke pondok ataupun yang tidak. Namanya tadi terkait dengan tugas-tugas atau pembiasaan-pembiasaan. Dan kita juga ada penghargaan bagi Ananda sebagai motivasi untuk biar Ananda itu lebih termotivasi. Contoh, misalkan di buku komunikasi online itu sudah ada terkait dengan membaca tilawah berapa lembar dan lain-lain. Itu kalau misalkan panjenengan nanti bilang ke Ananda bahwa ini akan direkap dan menjadi nilai, itu akan menjadi sebuah motivasi bagi Ananda. Mau apa? Ini adalah tugas yang harus atau kebiasaan yang harus dilakukan bagi ibunya Pak Lupi. Jadi lewatnya seperti itu. Anaknya mau dipondokin. Selalu menyampaikan insyaallah. Udah mau dipondokin. Itu nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Ustaz Taufik tadi. Bunda Palupi bagaimana sudah jelas ya, insya Allah nanti putra putrinya bersama-sama dengan Ustaz apa yang jenengan inginkan insya Allah akan disampaikan atau dibimbing dengan apa yang jenengan inginkan. Baik, ayah bunda sekalian, tibalah saatnya untuk termin yang kedua kita buka lagi. Kelihatannya kok masih banyak ini yang pengen menyampaikan unek-unek ataupun sarannya khusus untuk kelas 5 ini. Monggo. Sesi pertanyaan ya. Ya. Ada Bu. Ya. Oke. Kalau seperti itu, kalau tidak ada, saya tidak mau maksa ya Bunda untuk bertanya sesuatu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat bagi kita. Khususnya juga ayah Bunda dalam mengantarkan putrinya kelas 5 nanti bisa lancar sehingga tinggal satu tapak lagi menuju kelas 6 sehingga menjadi generasi peradaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah dan orang tuanya. Untuk acara selanjutnya adalah hasil dari kesepakatan MPLS pada siang hari ini. Mungkin bisa kami rangkum bagi ayah bunda yang baru mengikuti, yang baru bergabung ya. Jadi hasil kesepakatan MPLS dengan wali murid kelas 5, 1, yaitu adanya saling kerjasama antara sekolah, kali ini adalah ibu kepala sekolah, bapak atau ibu guru. Kemudian dengan rumah orang tua, wali murid, serta anak didik, yaitu murid sendiri dengan lingkungan untuk mewujudkan kesuksesan dan keberhasilan bersama. Yang kedua, bahwasanya bersinergi, peduli, serta memiliki kesabaran dalam menghantarkan, membersamai, membimbing anak didik siswa-siswi kelas 5. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya di sekolah, diserahkan sekolah gitu enggak, tapi adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga adalah interaksi aktif, harmoni, dan tanggung jawab bersama. Program kegiatan di kelas 5 ini mudah-mudahan nanti sukses dan lancar. Begitu mungkin rangkuman dari apa yang kita hasilkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Gitu. Amin. Oh ya, jangan ditutup ayah bunda ya. Ini masih ada beberapa
pengumuman dulu. Tapi sebelum kami serahkan nanti kepada pihak yang akan memberi pengumuman, tim kami ada kata mutiara, kata hikmah yang bagus sekali. Mungkin ini berasal dari hadis Rasul. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi anak kita itu tergantung sama orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz yang ustadzah yang ada di sekolah, kemudian putra-putri panjenengan adalah kesalahan nanti bagaimana peran jenengan sebagai orang tua membersamai anak. Semakin banyak peran jenengan terhadap anak, insya Allah nanti kesuksesan anak akan terwarnai dengan apa-apa yang jenengan inginkan. Kesuksesan tentunya di dunia dan akhirat. Mungkin itu sebagai kata terakhir dari kami sebagai moderator pada kesempatan MPLS tahun 2020-2021 kelas 5. Sebagai penutup, mari kita tutup untuk acara pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya, kesalahannya mohon maaf. Selanjutnya kami berikan waktu untuk pada Ustadz Taufik untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Mutijab. Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya hanya mengingatkan satu pengumuman saja bahwa insya Allah besok kita ada agenda untuk mengambil perangkat buku Ananda di sekolah. Insya Allah untuk undangannya sudah kami share lewat WA Group. Oke. Jadi sekali lagi monggo ayah bunda besok untuk mengambil buku pembelajaran di sekolah dimulai pukul 8.15 sampai jam 9 ya. Oke. Dengan mematuhi protokol kesehatan utamanya. Gitu ya. Itu saja pengumuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama pertemuan virtual pada hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya bunda yang bisa tidak seperti ini ya. Dari saya, sekian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.